Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Before the Devil Knows You're Dead. Film ini rilis tahun 2007, bercerita tentang sebuah keluarga yang secara kebetulan masuk dalam sebuah masalah beruntun dan perlahan membuat kehidupan mereka hancur. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, di sebuah rumah, pasangan suami istri ini bernama Andy dan Gina. Mereka terlihat romantis satu sama lain. Di suatu pagi, seorang nenek bernama Nenet diantar suaminya datang ke toko perhiasan miliknya. Saat Nenet bersiap membuka toko, tiba-tiba seorang pria bertopeng mendatanginya dan merampok toko tersebut. Nenet tidak bisa tinggal diam, sob. Dia menyimpan sebuah pistol di laci dan pelan-pelan tanpa sepengetahuan perampok, Nenet mengambil pistol dan inilah yang terjadi. Seorang pria di dalam mobil bernama Hank terkejut mendapati hal ini. Dia adalah teman perampok yang menunggu di luar. Karena sangat takut, dia segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu scene mundur di kehidupan Hank 3 hari sebelum perampokan. Hank memiliki seorang anak bernama Daniel dan ternyata Andy adalah kakak dari Hank. Hank membawa anaknya pulang ke rumah ibunya. Mantan istri Hank bernama Martha. Dia menagih uang tunjangan anak yang sudah 3 bulan tidak Hank berikan. Martha menganggap Hank memiliki hutang tunjangan anak padanya karena selama ini Martha yang mencukupi kebutuhan anaknya. Hank mengatakan sedang mengusahakannya karena saat ini Hank tidak memiliki uang sama sekali. Di sebuah bar, Hank menemui Andy. Andy tahu Hank memiliki banyak masalah keuangan terlihat jelas dari wajahnya. Andy berterus terang mengatakan saat ini kita sama-sama membutuhkan uang. Dan Andy mengajak Hank untuk menyelesaikan masalah ini. Andy memberitahu bahwa ada sebuah tempat yang bisa kita rampok dan pekerjaan ini sangat mudah seperti membalik telapak tangan. Yang kita rampok setidaknya bernilai $600.000. Dan tempat itu sudah diasuransikan. Jadi ini adalah kejahatan tanpa korban. Andy akan membayar Hank cukup besar untuk pekerjaan ini. Jika Hank tidak mau, maka Andy akan berikan pekerjaan ini ke orang lain. Hank sedikit terkejut mendengar apa yang Andy katakan. Selama ini Hank tidak pernah mencuri ataupun merampok. Bagaimana Hank bisa melakukannya? Andy menegaskan bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan biasa. Semuanya aman dan diuntungkan. Hank hanya perlu datang ke sana, merampok, dan pergi. Tidak akan ada polisi dan tidak akan ada korban. Hank bertanya di mana tempat perampokannya. Andy tidak mau memberitahu sebelum Hank berkomitmen. Jika Hank sudah berkomitmen, maka Hank tidak bisa keluar lagi. Beberapa waktu kemudian di jam istirahat, Hank pergi keluar kantor kembali ke apartemennya. Ternyata Gina sudah menunggu. Selama ini mereka berdua berselingkuh di belakang Andy. The weight of the sad time feel, not what we ought to say. The oldest hath borne. Hank mendatangi acara sekolah anaknya. Orang tua ini adalah Charles dan Nenet. Mereka adalah kakek nenek dari Daniel. Daniel memberitahu ibunya bahwa akan ada wisata kelas dan semua murid ikut serta. Martha menyuruh Daniel bicara pada ayahnya. Di momen ini perasaan Hank campur aduk, sob. Dia tidak punya uang sama sekali, namun Hank tidak tega menolak permintaan Daniel. Sedangkan wisata tersebut membutuhkan uang yang cukup besar.
Beberapa waktu kemudian Hank mendatangi kantor Andy. Hank bertanya tentang rencana Andy kemarin malam. Hank akan ikut dalam rencana tersebut. Andy memberitahu bahwa tempat yang akan dirampok adalah toko perhiasan milik orang tua mereka sendiri. Kita sudah tahu tanda bahaya dan sandi di sana. Semuanya aman jika Hank melakukannya dengan benar. Jika perampokan dilakukan minggu ini, kemungkinan kita akan mendapat 500 hingga 600 ribu dolar. Andy juga memberitahu bahwa penjaga toko yang bernama Dory sudah tua. Dia tidak akan melakukan perlawanan dan seharusnya ini menjadi perampokan termudah. Hank mengatakan bahwa toko itu adalah milik orang tua kita. Apakah Andy serius dengan rencana ini? Awalnya Hank menolak dan tidak bisa melakukannya. Karena biar bagaimanapun itu milik orang tuanya. Lalu Andy menegaskan bahwa kita berdua sedang dalam kesulitan dan sangat membutuhkan uang. Orang tua kita tidak peduli dengan apa yang kita butuhkan. Dan inilah jalan termudah untuk mendapatkan uang tersebut. Orang tua kita tidak akan rugi karena toko itu sudah diasuransikan. Setelah dirampok, mereka akan mendapat ganti rugi dan semuanya akan baik-baik saja. Lalu Andy memberikan uang 2.000 dolar untuk uang muka. Andy juga mengatakan bahwa dirinya tidak ikut dalam perampokan, hanya Hank yang akan melakukannya. Hank datang ke rumah Martha membayar hutang tunjangan anak. Lalu Hank pergi ke sebuah restoran menemui temannya yang bernama Bobby. Hank memberikan sebuah tawaran ke Bobby untuk melakukan sebuah perampokan. Lokasinya adalah toko orang tua Hank. Bobby bertanya bagaimana jika ada keamanan di tempat itu. Hank mengatakan tidak ada. Kita melakukannya di pagi hari dan penjaga toko sudah sangat tua. Dia tidak akan menjadi masalah kita. Awalnya Bobby tidak mau. Hank membujuknya dan mengatakan kita akan pergi ke sana melihat kondisi. Jika ramai maka kita batalkan rencana ini. Hank juga memberi uang muka ke Bobby sebesar 1.000 dolar. Mendapati hal ini, Bobby tidak bisa menolaknya. Hank datang ke sebuah tempat rental mobil menyewa sebuah sedan. Lalu Hank mendatangi rumah Bobby, namun terlihat Bobby baru bangun tidur. Hank menyuruhnya untuk bergegas karena hari sudah siang. Jika kita kesiangan, maka tempat itu sudah terlanjur ramai. Kebetulan di rumah Bobby ada kekasihnya. Dia bertanya kemana kalian akan pergi. Hank mengatakan ada sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan. Mereka datang ke sebuah tempat, lalu Hank pergi ke kamar mandi memakai wig dan kumis palsu untuk penyamaran. Bobby meledek Hank karena Hank terlihat seperti seorang pecundang. Hank mengatakan dirinya tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Maka dari itu Hank mengajak Bobby untuk melakukannya. Mereka menunggu di parkiran. Bobby memutar sebuah kaset musik. Dia mengatakan bahwa lagu ini membuatnya berani. Setelah beberapa waktu terlihat mobil Charles datang ke toko. Namun mobilnya tertutup mobil box dan Hank tidak tahu siapa yang turun dari mobil ayahnya. Setelah mobil ayahnya pergi, Bobby bersiap untuk melakukan aksinya. Okay, car front door open. Dan inilah kejadian di awal film. Hank membuang wig, perasaannya benar-benar campur aduk. Bobby tewas dan semua rencananya berantakan. Dia menelpon Andy menggunakan telepon umum dan memberitahu apa yang terjadi. Okay. It just came apart. What the fuck am I gonna... No, honey, no, don't worry. Lalu scene mundur di kehidupan Andy 4 hari sebelum perampokan. Andy mendapat masalah dalam pekerjaannya di mana dia membutuhkan uang yang cukup banyak. Di sisi lain, Gina meminta Andy untuk membuat rekening bersama. Uangnya akan digunakan untuk kepindahan mereka ke Rio. Ternyata Andy adalah seorang pecandu sop. Bahkan di tempat kerja dia juga memakai obat tanpa ragu. Dalam rapat Andy tidak fokus. Perusahaannya akan didatangi audit dan pertama kali yang akan diaudit adalah Andy. Andy membongkar tabungannya dan membawa beberapa lembar uang. Lalu Andy pergi ke sebuah apartemen. Ternyata Andy mendatangi seorang bandar kokain. Dia sering datang ke tempat ini untuk menghilangkan masalah dari kepalanya. Andy mengatakan ke Gina akan membawa Gina kembali ke Rio menetap di sana. Karena di tempat ini Andy juga sudah tidak betah. Banyak masalah silih berganti yang selalu mengganggu kehidupannya. Andy hanya bekerja di real estate dan menjadi pesuruh.
Lama-lama pekerjaan ini membuatnya muak. Gina bertanya dari mana Andy akan mendapatkan uang. Pindah ke Rio membutuhkan uang yang cukup banyak. Andy mengatakan akan mengurus hal tersebut. Beberapa waktu kemudian Andy mendatangi sebuah tempat penadah. Andy memberikan sebuah kartu nama. Dia mengatakan akan membawa barang ke sini dan Andy harap tempat ini masih mau membeli barang curian. Lalu tiba sampai scene di mana Andy memberikan uang muka ke Hank untuk perampokan di toko orang tuanya. Di sini Andy menegaskan bahwa Hank harus melakukannya sendiri karena Andy tidak bisa ikut dalam perampokan tersebut. Andy harus mengurus sebuah pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Setelah perampokan, Hank menelpon mengabarkan apa yang terjadi. Lalu mereka berdua datang ke rumah sakit. Dan benar saja ternyata bukan Doris yang menjaga toko pagi itu, namun Nanette, orang tua mereka sendiri. Hank benar-benar sangat bingung apa yang harus dilakukannya. Begitu juga dengan Andy. Rencana mereka yang seharusnya mudah malah membuat sebuah kecelakaan yang melibatkan ibu mereka sendiri. Lalu scene mundur di kehidupan Charles satu hari sebelum perampokan. Charles menelpon anak perempuannya yang bernama Catherine. Kebetulan hari esok adalah ulang tahun Charles dan Charles ingin merayakan bersama istrinya. Charles bertanya apakah Catherine sudah bicara pada Hank dan Andy. Catherine mengatakan bahwa mereka berdua sibuk dan Catherine belum menemui mereka. Keesokan harinya, Nanette memberitahu Charles bahwa Doris akan terlambat datang ke toko. Dia memiliki cucu yang harus diurus terlebih dahulu dan Nanette akan menggantikannya sampai siang. Lalu Charles mengantar Nanette ke toko. Di momen ini mobil Charles tertutup mobil box. Hank tahu itu mobil ayahnya, namun Hank tidak tahu siapa yang turun dari mobil tersebut. Hank mengira itu adalah Doris. Beberapa waktu kemudian Charles datang ke toko ingin menjemput istrinya. Namun hal yang tak pernah disangka-sangka terjadi. Banyak polisi mengerumuni toko dan Charles mendapati istrinya sudah dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Nanette masih hidup, namun tidak ada aktivitas sama sekali dalam otaknya. Dan dokter dengan berat hati mengatakan tidak ada lagi yang bisa rumah sakit lakukan. Charles harus membuat keputusan untuk Nanette. Andy bertanya kenapa ibu masih bekerja. Charles mengatakan bahwa Doris memiliki seorang cucu yang harus diurus pagi ini. Maka dari itu, Nanette yang sementara menjaga toko hingga siang. Charles juga mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia tidak pernah menyangka sesuatu akan menimpa Nanette seperti ini. Beberapa waktu kemudian, Charles mendapat informasi bahwa identitas pelaku penembakan Nanette sudah diketahui. Seorang pria bernama Bobby. Charles menunjukkan koran ini ke Andy. Dia tidak terima dengan kematian istrinya. Andy sebenarnya tahu Bobby adalah teman Hank. Andy sedikit marah kenapa Hank mengajak Bobby dalam perampokan ini. Lalu Charles datang ke kantor polisi ingin bertemu detektif yang menangani kasus perampokan toko berliannya. Selama berhari-hari Charles mencari informasi tentang Bobby. Hingga Charles tahu bahwa senjata yang Bobby gunakan dibeli di Texas. SIM-nya curian dari Texas dan ID-nya juga palsu. Di sisi lain, Andy memaksa ayahnya membuat keputusan untuk Nanette. Catherine mengatakan ke Andy bahwa saat ini ayah masih berduka. Tidak selayaknya Andy membahas hal itu sekarang. Beberapa kali Charles mendatangi polisi, namun pihak kepolisian tidak memberikan respon apapun terhadapnya. Hal ini membuat Charles benar-benar muak dengan polisi. Saat dia akan pergi, Charles dengan sengaja menabrak mobil polisi untuk melampiaskan kekecewaannya. Akhirnya Charles memutuskan untuk merelakan Nanette pergi daripada Nanette hidup tapi menderita. Setelah pemakaman Nanette, Hank tidak kuat berada di rumah. Dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan penyesalannya. Saat di dapur, Gina mendapat telepon dari seseorang. Gina mengatakan tidak bisa karena Andy membutuhkannya saat ini. Lalu Gina melihat Charles dan Andy duduk di teras membicarakan sesuatu. Tak selang berapa lama, Andy mengajak Gina pulang dengan marah. Charles masih menelpon kantor polisi dan ingin bicara dengan detektif yang menangani kasus Nanette.
Namun tetap saja polisi tidak bisa membantu apa yang Charles butuhkan. Lalu scene mundur di kehidupan Hank saat hari perampokan. Setelah menelpon Andy, Hank membersihkan semua bagian mobil agar tidak meninggalkan sidik jari. Setelah itu, Hank mengembalikan mobil ke pusat rental. Daniel menelpon ayahnya dan marah karena Hank ingkar janji. Seharusnya Daniel pergi wisata bersama teman-temannya di sekolah. Hank tidak bisa menjawab apapun, bahkan dia sendiri tidak tahu perasaan apa yang dia rasakan saat ini. Beberapa waktu kemudian, Andy menelpon Hank. Andy marah dan mengatakan apa yang Hank lakukan dengan Bobby. Andy sudah memberitahu untuk membawa senjata mainan bukan senjata asli. Dan kenapa Hank mengajak Bobby ikut serta. Andy juga menyuruh Hank untuk keluar menemui ayah dan jangan buat curiga keluarga ini dengan sikap Hank. Hank menemui Andy di resto. Andy bertanya siapa lagi orang yang tahu dengan rencana ini. Hank mengatakan tidak ada. Hank juga sudah membersihkan mobil, tidak ada yang dia tinggalkan di mobil tersebut. Andy menyuruh Hank untuk kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Kemungkinan kita aman untuk sementara ini. Saat Hank sampai di rumah, dia mendapat pesan suara dari pihak rental mobil. Mereka memberitahu bahwa Hank meninggalkan sebuah benda di mobil tersebut dan Hank harus mengambilnya ke sana. Hank ingat bahwa benda yang tertinggal di mobil itu adalah kaset CD milik Bobby. Beberapa waktu kemudian, Hank datang lagi ke rental mobil ingin mengambil barang yang tertinggal. Namun staf mengatakan harus menemui manajer untuk mengambilnya. Dan manajer sedang tidak ada di tempat ini. Staf meminta Hank untuk kembali esok hari. Saat Hank di bar, tiba-tiba kekasih Bobby mendatanginya. Dan dia membawa kakaknya yang bernama Dex. Dex mengatakan Bobby terlihat terakhir bersama Hank untuk sebuah pekerjaan. Dan saat ini Hank membuat adik Dex menjadi janda. Lalu Dex ingin membuat kesepakatan dengan Hank. Dex tahu bahwa Bobby memang bajingan, namun saat ini adiknya harus menanggung beban tagihan setelah Bobby tewas. Selama ini Bobby lah yang membayar tagihan rumah dan segalanya. Dex tidak akan melaporkan Hank ke polisi karena polisi tidak akan membayar tagihan adiknya. Dex ingin Hank membayar $10.000 untuk uang tutup mulut. Jika tidak, maka Dex akan menghancurkan hidup Hank secara perlahan. Dan bisa dipastikan semua orang akan tahu apa yang sudah Hank lakukan. Hank mendatangi Martha dan meminta bantuannya, namun Martha mengatakan bahwa Hank tidak tahu malu. Hank masih memiliki hutang tunjangan anak, dan sekarang ingin meminjam uang ke Martha. Hank memberitahu bahwa dirinya mendapat masalah serius. Martha tidak peduli dengan masalah Hank. Martha tidak bisa membantu. Hank sempat putus asa dan depresi hingga dia berencana mengakhiri hidupnya dengan meminum banyak pil. Namun Hank tidak bisa melakukannya. Setelah pemakaman ibunya, dia keluar dari rumah dan menelpon Gina. Ternyata yang menelpon Gina adalah Hank. Dia meminta bantuan ke Gina, namun Gina tidak bisa. Setelah itu Hank datang lagi ke rental mobil mengambil kaset yang tertinggal. Saat kembali ke apartemen, Hank mendapati bel apartemennya rusak. Seseorang telah memecahkannya. Hank menelpon Andy dengan panik dan mengatakan bahwa masalah baru muncul lagi. Lalu scene kembali di kehidupan Andy saat hari perampokan. Andy benar-benar merasa sangat bersalah atas insiden yang menimpa ibunya. Semua ini terjadi karena ide Andy merampok toko berlian orang tuanya. Di samping itu, Andy dikejar oleh rekan kerjanya. Audit akan diadakan besok dan Andy harus bersiap. Andy mendatangi ayahnya dan menawarkan diri untuk menggantikan ibu mengurus toko perhiasan. Namun Charles tidak mengizinkannya. Lebih baik Charles menghancurkan toko itu karena sudah membuat istrinya meninggal. Pihak kantor terus menelpon Andy, hal ini semakin membuat mentalnya tertekan. Dia mengatakan ke Gina besok akan pergi ke kantor untuk menyelesaikan beberapa masalah. Lalu Andy menelpon Hank, di mana Andy meminta Hank untuk keluar rumah dan menemui ayahnya, agar ayah tidak curiga. Lalu Andy mendatangi bandar kokain. Awalnya Andy diusir karena belum membuat janji.
Namun untuk kali ini Andy diperbolehkan. Setelah itu Andy bertemu Hank dan inilah scene di mana Andy marah ke Hank di restoran. Hank mengatakan dirinya tidak bisa melakukan sendiri. Itulah kenapa Hank mengajak Bobby untuk melakukannya. Setelah acara pemakaman, Charles menemui Andy di teras. Dia meminta maaf karena selama ini Charles tidak bisa menjadi ayah seperti apa yang Andy harapkan. Andy juga meminta maaf karena selama ini tidak bisa menjadi anak seperti yang Charles harapkan. Namun di momen ini Andy masih marah terhadap ayahnya. Karena selama ini Charles tidak pernah memberikan support terhadapnya, entah itu dari segi finansial ataupun yang lain. Bahkan Andy menyindir Charles dan bertanya apakah aku bukan anakmu. Hal ini membuat Charles marah dan menampar Andy. Lalu Andy mengajak Gina pergi dengan raut wajah marah. Di perjalanan Andy benar-benar sangat marah. Dia tidak terima setelah sekian lama diperlakukan seperti ini. Saat ini ayahnya hanya bilang maaf dan semuanya akan terlupakan. Andy tidak bisa menerima hal tersebut. Fair! All my life becoming like him, all my you, and it's not, you can't just say he's sorry. It's not fair! Fucking fair! Di apartemen Andy pamit ke Gina, Gina bertanya mau kemana. Andy mengatakan ada beberapa barang yang harus dia bereskan. Dia datang ke apartemen Hank namun Hank tidak ada di rumah. Karena marah, Andy memukul bel apartemen hingga pecah. Saat kembali ke apartemen, Andy mendapati Gina sudah membereskan pakaian dan bersiap pergi dari tempat ini. Gina berterus terang bahwa hubungan Andy dan Gina tidak akan berhasil. Selama ini Gina mencoba bersabar namun Andy tidak pernah bisa berubah. Dan saat ini Gina memutuskan untuk kembali ke ibunya. Gina juga berterus terang bahwa dirinya berselingkuh dengan Hank, adik Andy sendiri. Setidaknya Hank selalu mengatakan bahwa Gina menarik. Entah apa yang ada dalam pikiran Andy, dia tidak terkejut dan tidak merespon sama sekali. Namun yang jelas perasaan Andy benar-benar hancur. Charles berada di sebuah mobil terjebak macet. Lalu scene kembali di kehidupan Charles seminggu setelah perampokan. Charles mengeluarkan sebuah pistol. Lalu Charles datang ke tempat penadah. Dia bertanya apakah ada seseorang yang datang ke tempat ini berencana menjual hasil curian berupa berlian. Pria tua ini ingat ada seseorang yang mirip dengan Charles datang beberapa waktu lalu. Lalu pria tua ini memberikan kartu nama yang pernah ditinggalkan waktu itu. Charles sangat terkejut mendapati kartu nama itu adalah milik Andy. Dia menyadari bahwa Andy terlibat dalam perampokan toko yang membuat Nena terbunuh. Hank menelpon Andy dan mengatakan bahwa terjadi masalah baru. Ternyata kekasih Bobby memiliki kakak. Dan Dex meminta uang tutup mulut $10.000. Jika tidak, maka Dex akan membunuhnya. Lalu Andy mengatakan agar Hank tidak pergi, kita akan menyelesaikan semuanya. Beberapa waktu kemudian Andy memiliki sebuah ide. Dia mengambil paspor dan berencana meninggalkan negara ini pergi ke Rio. Dia mengemasi barangnya dan pergi dari apartemen. Di sisi lain, Charles mulai memata-matai anaknya sendiri, yaitu Andy. Andy datang ke kantor mengambil uang simpanannya. Temannya mengatakan bahwa audit akan dilakukan sebentar lagi dan Andy harus menemuinya. Namun Andy tidak peduli dengan pekerjaan ini. Charles terus mengikuti Andy. Terlihat Andy datang ke apartemen Hank. Andy mengatakan bahwa kita berada dalam masalah terburuk. Jika Hank ingin selamat, maka Hank harus ikut Andy pergi meninggalkan negara ini. Hank bertanya bagaimana dengan Dex. Dia tidak akan berhenti meminta uang tutup mulut. Andy mengatakan kita akan membereskannya. Andy menyuruh Hank menelpon Dex. Hank akan datang ke apartemennya membawa uang yang dia minta. Lalu mereka berdua mendatangi apartemen bandar koken. Ternyata rencana Andy adalah merampok uang milik bandar tersebut. Andy mendapati ada satu klien yang sedang menggunakan koken. Dengan terpaksa Andy menembak pria tersebut. Come on. Hold the bag. Hold it open like that! Do you want these? Just put it in the bag. Oh, God. Oh, my God, Ian. Did you touch anything? Did you touch anything? Did you touch anything? You didn't have to. He's not gonna go to the cops. Hank benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat.
kakaknya membunuh 2 orang di tempat ini. Mereka membersihkan jejak agar tidak meninggalkan sidik jari, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Mereka datang ke apartemen Bobby. Charles masih terus mengikuti mereka. Hank menunjukkan uang ke Dex, lalu tiba-tiba Andy menodongkan pistol ke Dex. Dex mengatakan dirinya hanya ingin uang dan tidak mau berurusan dengan polisi. Setelah Bobby tewas, adiknya menjadi janda dan banyak menanggung tagihan. Siapa yang akan membayar tagihan tersebut? Namun Andy tidak peduli. Oh, that's nice. Oh, hey, what do you say, Chris? Speak up! What? No, Andy, don't. What'd you say? Saat Andy akan menembak perempuan ini, Hank mencegahnya, lalu Andy mengarahkan pistolnya ke wajah Hank. Di momen ini Andy berterus terang bahwa dirinya sudah tahu hubungan gelap Hank dengan Gina. Dan Andy tidak akan segan-segan membunuh Hank walaupun Hank adalah adiknya. Mendapati hal ini, Hank tidak bisa berkata-kata. Hank mempersilahkan Andy untuk menembaknya dan mengakhiri ini semua. What do you know? I know. I fucked it all up. Go ahead. Andy ditembak oleh adik Dex. Lalu perempuan ini meminta Hank pergi karena dia akan menelpon polisi. Hank meninggalkan uang untuk perempuan ini, lalu Hank segera pergi. Charles melihat Hank berlari membawa tas. Dia memanggilnya namun Hank tidak mendengarnya. Saat Charles akan mengejar Hank, mobil ambulan dan polisi mendatangi tempat itu. Charles mendapati Andy dibawa oleh ambulan. Dia sangat terkejut melihat anaknya seperti itu. Beberapa waktu kemudian Charles datang ke rumah sakit. Andy dirawat sebagai tahanan oleh polisi. Andy meminta maaf ke ayahnya, dia tidak berniat mencelakai ibu. Andy hanya membutuhkan uang dan semua ini tidak berjalan sesuai rencana. Lalu Charles membuka bajunya, memindahkan kabel monitor jantung ke dadanya. Dan Charles menyekap Andy dengan bantal hingga tewas. Di akhir cerita, Charles meninggalkan rumah sakit. Dia mendapati kenyataan pahit di mana istrinya terbunuh karena ulah anaknya. Dan Charles harus membunuh anaknya sendiri untuk membalas kematian istrinya. Tidak diketahui nasib Hank. Namun yang jelas, dia tidak akan kembali. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.